Perkenalkan, nama saya Kristianti Kurniawati dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Rayana Gabriel Bunga Maniwa dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elisa. Sekarang aku sama teman-teman aku mau kasih tahu ke kalian tentang sewa dan aspek perpajakannya. Jadi ditonton terus videonya, jangan di skip. Terima kasih semuanya. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan kepada lease hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial, maka seluruh resiko manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Jika sewa tidak mengalihkan secara substansial, maka seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Situasi yang secara individual menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lease pada akhir masa sewa. Yang kedua, lease memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Sehingga pada awal sewa itu dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang keempat, pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lease yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material. Lease merupakan suatu perjanjian di mana lessor, sebagai yang menyewakan, memberikan kepada lease sebagai penyewa hak untuk menggunakan suatu aset selama periode tertentu yang telah disepakati. Sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Terdapat dua klasifikasi sewa ditinjau dari lease. Yang pertama ada sewa operasi. Beban rental atau rental expense akan dibebankan ke laba rugi saat pembayaran atau pada saat terutang atau pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus. Yang kedua ada sewa pembiayaan. Akuntansi untuk sewa pembiayaan oleh lease memerlukan pencatatan yang serupa dengan pembelian sebuah aset dengan kredit jangka panjang. Pada awal masa sewa, lease mengakui sewa pembayaran sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Dalam laporan keuangan lease, transaksi kapitalis dapat menyebabkan kepemilikan aset dari leasing harus dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Tetapi, pembebanan beban penyusutan aset leasing selama masa sewa hanya diperkenankan untuk kepentingan komersial. Seperti yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 1199/KMK 01/tahun 1991 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 10/PJ 47/1994 terkait dengan adanya transaksi kapitalis ini, maka lease tidak boleh bertindak sebagai pihak pemotong PPh 23 atas sewa. Perlakuan akuntansi sewa bagi lessor. Ini diatur dalam PSAK nomor 30. Lessor memperlakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada sewa pembiayaan atau kapitalis. Penanaman neto dalam aktiva yang disediakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai penanaman neto sewa. Yang kedua, selain antara piutang sewa ditambah dengan nilai sisa atau harga opsi dengan perolehan data yang disewakan, diperlukan sebagai pendapatan sewa yang belum diakui. Yang ketiga, pendapatan sewa yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan tingkat pengembalian berskala atas penanaman neto
perusahaan sewa. Keempat, apabila perusahaan sewa menjual barang modal kepada penyewa sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan. Yang kelima, pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi sewa harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. Ada pada pola sewa operasi atau operating lease. Barang modal yang disewakan harus diperlakukan dan dicatat aktiva sewa berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, pembiayaan sewa atau lease payment selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. 3. Penyusutan aktiva yang disewakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan tafsiran masa manfaatnya. Yang keempat, kalau aktiva yang disewakan dijual, maka perbedaan antara nilai buku dan harga jual harus diakui dan dicatat sebagai kerugian atau keuntungan tahun berjalan. Lessor adalah pemilik sah dari aset atau legal owner yang disewakan dan yang digunakan untuk menyewakan aset tersebut adalah lessee. Lessor mengklasifikasikan sewa menjadi dua. Yang pertama ada sewa operasi, yaitu pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pada waktu di mana manfaat menggunakan aset sewaan menurun. Dan yang kedua ada sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dicatat oleh lessor sebagai berikut. Yang pertama sebagai sewa reguler, yang kedua sebagai sewa pembiayaan oleh pabrikan atau dealer. Ada dua jenis akuntansi sewa pembiayaan langsung. Yang pertama itu ada akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung dengan opsi pembelian. Itu tuh jika sewa pembiayaan langsung mengandung opsi pembelian, jumlah opsi ditambahkan ke piutang dan komponen bunga dari jumlah opsi, yaitu perbedaan antara jumlah opsi dan nilai kini pada tanggal penandatanganan sewa, ditambah pada akun pendapatan bunga diterima di muka. Lalu yang kedua ada akuntansi untuk sewa pembiayaan langsung dengan nilai residu. Jika properti yang disewakan diharapkan memiliki nilai residu, jumlah kotor dari nilai residu yang diharapkan ditambahkan ke akun piutang. Tidak masalah apakah nilai residu dijamin atau tidak dijamin. Jika dijamin, diperlakukan dalam akun yang sama, seperti opsi pembelian. Jika tidak dijamin, lessor diharapkan memiliki aset yang nilainya sama dengan jumlah nilai residu pada akhir masa sewa. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk sewa tipe penjualan. Akuntansi sewa untuk penjualan menambahkan satu dimensi untuk pendapatan lessor, keuntungan atau kerugian langsung yang muncul dari perbedaan antara harga jual properti yang disewakan atau nilai wajar aset, dan biaya lessor untuk pembuatan atau membeli aset. Jika tidak ada perbedaan antara harga jual atau nilai wajar aset dan biaya lessor, sewa bukan merupakan sewa tipe penjualan. Lessor juga akan mengakui pendapatan bunga sepanjang masa sewa untuk perbedaan antara harga jual dan jumlah kotor pembayaran minimum sewa. Ketiga nilai tersebut harus diidentifikasikan untuk menentukan elemen pendapatan ini dengan ikhtisar sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran minimum sewa bruto, dan yang kedua, nilai wajar aset. Jenis akuntansi sewa untuk tipe penjualan. Yang pertama, akuntansi untuk sewa tipe penjualan dengan penawaran opsi atau jaminan nilai residu. Kedua, akuntansi untuk sewa tipe penjualan dengan nilai residu tidak dijamin. Dan yang ketiga, penjualan aset selama masa sewa. Dan yang terakhir itu harga perolehan atau nilai tercatat aset. Terdapat dua bagian pada aspek perpajakan pada sewa. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan,
pada pasal 16 ayat 2 menyatakan, LIS tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terhutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Dalam pasal tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa angsuran-angsuran atau pembayaran yang diterima oleh lessor dari LIS untuk jenis transaksi finance lease tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terhutang oleh LIS adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kedua, LIS wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terhutang kepada lessor. Pasal 17 ayat 2 mengatur tentang perlakuan pembayaran leasing oleh LIS, bahwa pembayaran leasing dari LIS kepada lessor untuk transaksi operasional LIS diperlukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 karena menurut pajak diperlukan sebagai sewa menyewa biasa. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pertama, berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 menyatakan bahwa penyerahan jasa dalam transaksi kapital LIS dari lessor kepada LIS adalah penyerahan jasa yang terhutang PPN, karena lessor sebagai perusahaan jasa persewaan barang dengan demikian adalah perusahaan yang kena pajak. 2. Pengalihan barang dalam transaksi operation lease bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, karena pengalihan barang tersebut adalah dalam rangka persewaan biasa. Yang ketiga, besarnya PPN yang terhutang adalah sebesar 10% dari nilai pergantian. Dan keempat, PPN sebagaimana yang dimaksud dari 10% tersebut merupakan PPN keluaran bagi lessor dan merupakan PPN masukan bagi LIS. Dalam hal, LIS adalah pengusaha kena pajak. PPN yang dibayar atas perolehan barang kena pajak yang di-LIS merupakan PPN pajak masukan yang akan dikreditkan dengan PPN kena pajak keluaran lessor. Sekian video sewa PSAK 30 dan aspek perpajakan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. God bless you all.